Belakangan ramai diperbincangkan soal penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara yang mengatur soal cuti bagi pria yang istrinya melahirkan atau disebut cuti ayah. Lantas, perlukah kebijakan ini diterapkan dan seperti apa manfaat serta implikasinya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ketika seorang wanita melahirkan, perannya dalam mengasuh dan merawat anak seringkali dianggap sebagai prioritas utama. Olehnya itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan hak cuti melahirkan bagi ASN perempuan. Tidak hanya perempuan, dewasa ini semakin banyak negara yang mulai menyadari pentingnya keterlibatan aktif ayah dalam periode yang kritis ini, termasuk Indonesia. Saat ini pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara yang mengatur soal cuti ayah bagi pria yang istrinya melahirkan. Kebijakan cuti ayah ini ialah bentuk aspirasi dari banyak pihak. Hak cuti saat istri melahirkan memungkinkan ayah untuk hadir dan memberikan dukungan langsung kepada pasangan mereka selama masa persalinan dan pemulihan pasca kelahiran. Meski demikian, rencana ini pun menuai pro dan kontra di masyarakat. Para pendukung kebijakan ini menyoroti manfaatnya yang luas. Kebijakan ini dianggap sebagai solusi yang memungkinkan ayah untuk membangun ikatan emosional yang lebih kuat dengan anak mereka sejak awal. Keterlibatan ayah yang lebih besar juga dapat membantu dalam mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental bagi ibu setelah melahirkan, serta memberikan dukungan emosional bagi pasangan mereka. Sementara itu, bagi beberapa pihak lainnya, jika kebijakan ini diberlakukan justru mengkhawatirkan implikasi ekonomi, baik bagi perusahaan maupun pekerja. Mereka menyebutkan bahwa penggantian sementara untuk pekerja yang sedang cuti ayah dapat menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan dan dikhawatirkan menjadi pemborosan sumber daya. Sementara pekerja sendiri mungkin menghadapi risiko kehilangan penghasilan atau peluang karir. Sebenarnya ini terkait dengan bagaimana negara memberi jaminan terhadap warga negara, ya, dan harus ada optimasi juga. Apakah dengan cuti ayah itu tidak menjadikan suatu pemborosan tenaga kerja, gitu kan? Sebenarnya bisa dikompensasi, karena kan keluarga itu hanya butuh bantuan, misalnya kan, bantuan tenaga. Bisa saja misalnya negara menyiapkan bantuan ekstra tenaga kepada ibu-ibu yang melahirkan, dan itu dijamin oleh negara, dan tidak harus si suami yang mendapat cuti dalam kondisi di mana peran sosial, ya, pekerjaan sang suami itu sangat penting. Misalnya katakanlah misalnya dia pimpinan lembaga atau apa, itu kan tidak harus. Tapi intinya adalah saya kira semuanya bisa diatur secara optimal oleh negara kalau memang negara sungguh-sungguh memperhatikan produktivitas dalam masyarakat. Saya kira itu. Tapi itu baru satu aspek, ya. Aspek psikologi juga bisa menjadi pertimbangan. Tapi saya kira kalau 3 bulan cuti suami itu untuk suatu posisi suami atau ayah yang sangat penting dalam masyarakat, itu harus perlu dipikirkan baik-baik, jangan sampai itu justru melakukan pemborosan sumber daya. Meskipun demikian, untuk kebijakan terkait cuti ayah ini sementara masih dalam proses pembahasan dan meminta masukan dari berbagai stakeholder, termasuk soal durasi cutinya. Perdebatan tentang perlunya kebijakan cuti ayah saat istri melahirkan terus berlanjut di berbagai tingkat pemerintahan dan di antara masyarakat. Sudah saatnya bagi kita untuk mempertimbangkan secara seksama implikasi dan manfaat dari kebijakan ini, serta mencari solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai sebagai masyarakat. Husnaya Putri Intan, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV.